Shalom, saudara Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam acara ibadah pada minggu pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini untuk menguatkan kita dan untuk menghidupkan firman di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita percaya hari ini kita boleh bersuka cita. Kita boleh ada di tempat ini semua mana kita ada, semua ada karena kemurahan Tuhan. Baik saudara Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang dimana kita boleh renungkan pada saat ini. Saya akan memberikan renungan pada hari ini. Saya ambil dari Perjanjian Lama dalam 2 Tawarik. Pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kita akan simak dan saya akan membaca kepada kita semua. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Tuhan atau mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikian ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga kota-kota Manase, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala berhala dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan, saudara Tuhan, satu hal yang luar biasa. Saya akan memberikan judul pada renungan firman Tuhan hari ini, kuasa firman memulihkan. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sepanjang mungkin saya dan saudara sudah lama menjadi orang percaya atau orang dikatakan orang Kristen, tapi terkadang kita mendengar, kita mendapatkan ada perkara-perkara yang seringkali diungkapkan, dirasakan, dan itu juga kemungkinan bisa dirasakan oleh saya dan saudara. Tetapi yang saat ini kita boleh mendengar, seringkali kita mendapatkan saudara terkasih Tuhan, bahwa kadangkala orang merasakan firman itu hanya sekedar mereka bacakan, mereka tidak mendapatkan atau tidak memiliki, tidak menikmati, mereka tidak mendapatkan ada kuasa di dalam firman itu, dan mereka tidak melihat ada kehidupan di dalam firman itu, dan mereka tidak bisa menghidupkan firman itu di dalam dirinya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, padahal firman itu katakan bahwa firman itu dekat, itu di dalam mulut saya dan Sarah. Itu firman Tuhan di dalam kita, itu terdapat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, bahwa firman itu ada di dalam mulut dan hati orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghidupkan firman ini di dalam hidup saya di sana? Saudara Tuhan, bahwa kita akan melihat ada seorang raja yang menghidupkan firman itu di dalam hidup
Seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa seorang Raja Yosia, dia seorang yang mencari Tuhan dari masa mudanya. Bayangkan saudara sama Tuhan, dia masih muda sudah menjadi raja. Kenapa? Karena ada kuasa di dalamnya, ada penyertaan di dalamnya, ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara sama Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Raja Yosia, bahwa dia berhasil untuk apa? Untuk menjadikan, dia berhasil untuk menghidupkan kuasa firman Tuhan yang mungkin sudah lama berada di bangsa Israel pada saat itu. Di tengah-tengah bangsa Israel, firman itu sudah lama. Jadi dia mau menghidupkan kembali, dia mau memulihkan bangsa itu. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yosia ini. Jadi saudara keterkesalan Tuhan, yang pertama dia mulai mengerjakan pada saat dia menjadi raja. Dia kembali merenungkan apa yang terjadi pada saat itu bangsa Israel pada saat itu. Mereka sudah tidak mencari Tuhan lagi. Mereka sudah undur daripada Tuhan. Tapi Yosia ini, dia tidak pernah undur daripada Tuhan. Karena dia melihat kuasa Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari-hari ini, saudaraku terkasih, ketika firman itu tidak hidup di dalam hidup saya dan Sarah, hidup saya dan Sarah tidak berarti. Dimanapun saya dan Sarah berada, kita akan goyah. Dan hari-hari ini membuat kegoncangan di dalam kehidupan orang-orang, termasuk orang-orang yang percaya. Tapi ketika firman itu hidup di dalam hidup, maka saya dan Sarah akan melihat kuasa Tuhan benar-benar memulihkan. Yang pertama, seorang raja yang bernama Yosia, sekalipun dia masih muda, tapi dia melihat kuasa Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk yang pertama, memutuskan untuk apa? Mencari Tuhan. Langkah yang pertama dan yang tepat adalah yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia tunduk di bawah kuasa Tuhan. Walaupun dia masih muda, dia mencari Tuhan. Muda atau tua itu tidak menjadi patokan. Tetapi ketika saya dan Sarah mencari Tuhan, seperti Yosia, yang pertama dia mencari Tuhan, kemudian yang kedua, saudaraku terkesan Tuhan, ya dia mentahirkan bangsa itu dan dirinya. Dia mentahirkan dirinya dan bangsa itu, karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mencari Allah lagi. Mereka membuat tiang-tiang berhala, patung-patung tuangan, dikatakan, bahkan dikatakan banyak hal mereka kerjakan. Dia tidak mencari Tuhan lagi, karena Yosia ini, dia melihat berhala yang mereka kerjakan membuat mereka tidak lagi mencari Tuhan, membuat banyak hal yang terjadi, kesulitan yang terjadi, masalah yang terjadi pada bangsa itu. Kenapa? Karena mereka tidak menjauhkan dari hidup mereka masalah berhala. Makanya yang kedua, dia mentahirkan dirinya dan bangsa itu dengan jalan apa? Dikatakan ia merobohkan segala mezbah dan tiang-tiang berhala, meremukkan segala patung-pahatan, serta menghancurkan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sudah itu ia kembali ke Yerusalem. Yang kedua, supaya bangsa itu dipulihkan dan bangsa itu menghidupkan firman yang sudah lama. Yang kedua, dia mentahirkan dirinya. Dan kemudian bukan hanya dirinya, bangsa itu dengan jalan apa? Membebaskan mereka dari pengaruh-pengaruh berhala ini. Kekuatan-kekuatan berhala disingkirkan, dihancurkan oleh raja ini. Membuat bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini kembali kepada Tuhan. Usaha daripada raja ini, yang kedua, dia berhasil
Kemudian untuk mereka boleh menghidupkan firman di dalam hidup mereka. Yang ketiga, dia memperbaiki rumah Allah. Dia memperbaiki tempat kudus Tuhan. Dia memperbaiki kehadiran Tuhan di sana. Saya dan Sarah, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau menghidupkan firman di dalam hidup, kita merasakan kuasa firman itu di dalam hidup, maka kita juga harus membereskan, kita harus memulihkan, kita harus menyingkirkan perkara-perkara yang tidak berkenan. Kalau kita melihat di sana yang ketika dia memperbaiki rumah Tuhan, artinya dia mempersiapkan, dia mulai membangun kembali rumah Allah. Kalau saya dan hari ini, rumah Allah sebenarnya adalah tubuh saya dan Sarah. Kalau saya dan Sarah membangun kembali tubuh, kalau saya dan Sarah memperbaiki hidup, memulihkan hidup dengan membawa hidup lebih dekat kepada Tuhan, dan saya dan Sarah menghidupkan firman itu di dalam hidup, maka saya dan Sarah akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kita merasakan bahwa firman itu berkuasa dalam hidup. Tidak seperti yang seringkali kita rasakan, seringkali kita dapatkan bahwa orang merasakan bahwa firman itu sepertinya satu informasi saja. Firman itu seperti adalah suatu pengetahuan saja. Banyak orang merasakan seperti itu tanpa ada kuasa di dalamnya. Tapi ketika saya dan Sarah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar informasi, tapi mengandung kuasa di dalam. Firman itu menghidupkan saya dan Sarah, dan juga firman itu membawa saya dan Sarah sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku terkesan Tuhan, kehidupan kekal itu bergantung pada ketika saya dan Sarah menghidupkan firman dalam hidup, dan firman itu menguatkan saya dan Sarah. Firman itulah yang mengatasi hidup. Firman itulah yang membawa hidup kepada kebenaran. Jadi kebenaran firman inilah yang membuat saya dan Sarah, menentukan saya dan Sarah untuk memiliki kerajaan kekal, yaitu kerajaan sorga. Saudara Tuhan, berikan kepada Tuhan yang terbaik, supaya saya dan Sarah boleh, firman ini boleh hidup di dalam hidup. Jadi saudara Tuhan, kalau saudara dan Sarah sudah menghidupkan firman, memutuskan untuk mencari Tuhan lebih dulu, maka ketika saya dan Sarah sudah menghidupkan firman dalam hidupmu, maka firman itu akan berkuasa. Firman itu akan menguasai hidupmu. Firman itu akan mengatur hidup. Bukan hidupmu yang mengatur hidupmu sendiri, tapi firman yang mengatur hidup. Kalau firman Tuhan yang mengatur hidup, maka hidupmu akan berarti, dan engkau akan memiliki kerajaan kekal itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Kita percaya, kita ibadah kita hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah kita hari ini, ibadah yang memberkati orang lain. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya. Mari saya undang kita semua untuk berdoa, dan saya akan berdoa kepada umat Tuhan hari ini. Mungkin mempunyai masalah, atau mungkin saat ini mengalami sakit, dan mungkin juga saat ini mengalami atau ada pergumulan dalam hidup. Saya akan berdoa kepada saudara untuk menerima kuasa Tuhan, dan hari ini kita sudah menghidupkan firman itu. Kalau firman itu hidup di dalam hidup, apapun yang kau kerjakan, masalah yang kau hadapi, perkara-perkara yang kau sedang alami saat ini, bahkan pergumulan berat yang engkau sedang rasakan saat ini, engkau akan menerima karena firman itu hidup dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, engkau terlalu baik buat kami, bahwa engkau sudah menjamin dalam hidup melalui firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ditegur, diajar oleh kebenaran firman, supaya kami lebih kuat lagi menghadapi
hari-hari terakhir ini Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini kami pegang teguh. Dan melalui firman Tuhan hari ini kami mencari Tuhan. Kami mentahirkan hidup kami. Dan kami memulihkan hidup kami, memperbaiki hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Saat ini Tuhan tahu pergumulan anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan hadir datang dalam hidupmu, memulihkan bagian-bagian yang sakit, organ tubuhmu yang sakit, yang saat ini dalam terganggu bagian-bagian organ tubuhmu. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kalau di antara anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mempunyai pergumulan, baik pergumulan berat, Tuhan hadir dalam hidup. Tuhan mencabut, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan mendengar seruan hari ini. Doamu, pergumulan hari ini dijawab oleh Tuhan. Banyak perkara yang engkau hadapi, tapi Tuhan lebih besar dari masalah yang engkau hadapi saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Mungkin dalam saat ini mempunyai pergumulan yang Tuhan tidak kami ketahui, tapi Tuhan yang tahu dalam hidupmu hari ini. Dengar Tuhan pergumulan umatmu hari ini. Umat Tuhan yang sedang mengalami masalah berat, pergumulan, bahkan harapan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan menjawab doamu. Tuhan membereskan masalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena perkara yang kau hadapi tidak berat. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang engkau sedang hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Kami terlalu percaya kuasa-Mu menjamah, kuasa memulihkan, kuasa menyembuhkan dalam hidup umat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami, permohonan kami hanya kepada Yesus Tuhan kami berdoa. Mari saudara sama Tuhan, angkat tanganmu, arahkan pandangan kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh-Nya Kudus menolong, memimpin, memelihara, memberkati engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.